Tiga pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia diumumkan minggu depan, hebohkan Arab Saudi dan Irak sampai ngomong begini. Rumor mengenai pengumuman tiga pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia semakin hangat dibicarakan jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika kabar ini terbukti benar, lini serang skuad Garuda dipastikan akan semakin menakutkan. Tiga pemain yang akan segera diumumkan adalah Emiliano Jonathans, Mauro Zylstra, dan Adrian Wibowo. Kabar tersebut mulai banyak diperbincangkan di media sosial, salah satunya oleh akun Instagram @IndonesiaAbroad yang mengunggah pesan penuh antusiasme. Hai, Mauro Zylstra, Emiliano Jonathans, Adrian Wibowo, udah pada nggak sabar berseragam merah putih ya, siap-siap minggu depan ya, ditunggu kedatangannya, tulis akun tersebut. Ternyata kabar ini langsung mendapatkan sorotan tajam dari publik Arab Saudi hingga Irak. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa proses naturalisasi tiga pemain ini sudah memasuki tahap yang cukup serius. Bahkan, dia menyebutkan bahwa dua pemain sudah sepakat untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ada dua tambahan pemain naturalisasi yang sedang kami seriuskan dan sepertinya dua-duanya sudah komitmen untuk bergabung, ujar Erick Thohir saat ditemui awak media. Kehadiran Emiliano Jonathans dan Adrian Wibowo yang dikenal dengan kemampuan luar biasa di sektor sayap kanan tentunya akan semakin memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Kedua pemain ini dikenal sangat piawai dalam membuka ruang dan menciptakan peluang dari sisi sayap. Sementara itu, proses naturalisasi Mauro Zylstra kini sudah memasuki tahap akhir. Dengan bergabungnya ketiga pemain ini, Timnas Indonesia diharapkan bisa semakin kompetitif dan menghadirkan ancaman yang lebih besar di kualifikasi Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. Ya, sorotan tajam langsung datang dari berbagai media negara lawan Timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini tentu tak mengagetkan mengingat dengan ketambahan tiga pemain ini, Timnas Indonesia akan semakin kuat dan berpotensi menjegal Arab Saudi dan Irak untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Media terbesar Arab Saudi Al Riyadh terlihat sangat cemas mendengar naturalisasi baru yang akan dilakukan Timnas Indonesia. Bahkan mereka mempertanyakan peran FIFA yang sangat melonggarkan naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia. Indonesia terus menambah kekuatan dengan menaturalisasi pemain asing. Tulis judul berita media Al Riyadh Selasa 12 Agustus 2025. Kenapa FIFA terus memberikan kelonggaran ini? Lanjut media tersebut. Media tersebut juga mengungkit rekor buruk The Greens melawan skuad Garuda di dua pertandingan terakhir. Kita masih ingat bagaimana Timnas Indonesia mempermalukan The Greens 2 kali berturut-turut. Kini mereka datang dengan kekuatan baru dengan semakin banyaknya pemain asing, lanjut Al Riyadh. Sementara itu, media Irakis yang kerap membahas Timnas Indonesia kini juga ikut cemas dengan langkah naturalisasi Timnas Indonesia yang terus berlanjut. Timnas Indonesia lagi-lagi menambah pemain lewat jalur naturalisasi. Publik Irak wajar cemas, tulis media Irakis. Terlepas dari itu semua, Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC yang akan digelar di Arab Saudi pada Oktober mendatang. Di grup kualifikasi ini, Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi dan Irak dengan hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Jika Jonathans bergabung dengan Timnas Indonesia, ia berpotensi membentuk duet lini serang yang sangat berbahaya bersama Ole Romeni yang telah mencuri perhatian dengan penampilan impresifnya di level internasional bersama Timnas Indonesia. Di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, Timnas Indonesia berhasil finish di posisi keempat dalam grup kualifikasi reguler dan masih memiliki peluang melalui turnamen mini yang akan datang. Timnas Indonesia kini didominasi oleh kombinasi pemain lokal dan internasional, terutama yang berasal dari Belanda. Selain Kluivert, staf pelatih Indonesia juga diperkuat oleh Alex Pastoor dan Danny Lanzat, serta figur penting lainnya seperti Jordi Cruijff dan Karel van den Broek. Dengan pengaruh pelatih asal Belanda yang kuat, Jonathans mungkin merasa lebih nyaman dan tertarik untuk memilih Indonesia sebagai tempat melanjutkan karir internasionalnya. Pemain diaspora bakal jadi andalan Timnas tembus Piala Dunia.
Peluang timnas Indonesia untuk mencetak sejarah tampil di Piala Dunia 2026 masih akan mengandalkan pemain diaspora. Pengamat sepak bola nasional Binder Singh menyebut kontribusi mereka menjadi faktor krusial di balik sukses skuad Garuda menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanpa pemain diaspora, mustahil timnas bisa lolos ke babak ketiga dan keempat. Kini kita punya peluang real, bukan sekedar mimpi atau harapan palsu untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia. Tegas Binder dalam podcast Bola Bung Binder pada Senin 11 Agustus. Binder menilai, jam terbang tinggi para pemain diaspora di liga-liga Eropa memberi dampak signifikan bagi performa timnas. Pengalaman bertanding di level elit bukan hanya meningkatkan aspek teknis, mental juara yang dibutuhkan dalam laga-laga krusial juga terbentuk di sana. Tak hanya soal diaspora, Binder mengingatkan pentingnya pemain lokal untuk berani berkarir di luar negeri. Thai League juga menjadi salah satu destinasi yang ia rekomendasikan. Kalau belum bisa ke Eropa, setidaknya ke Thailand. Liganya masih di atas Indonesia. Lihat Perth FC yang bisa juara Piala Presiden. Asdawi Mangku Alam juga tampil berbeda di sana dibandingkan pemain lokal yang masih berlaga di Liga 1, ujarnya. Menurut Binder, pemain di liga yang lebih kompetitif akan mempercepat perkembangan pemain lokal. Menit bermain konsisten di luar negeri juga akan membentuk karakter, meningkatkan teknik, dan memperkuat mental bertanding. Kalau kita bisa mengkombinasikan pemain diaspora dengan pemain lokal yang berpengalaman di luar negeri, peluang lolos ke Piala Dunia bukan lagi sekedar mimpi. Itu bisa jadi kenyataan, pungkasnya. Kini, jutaan pasang mata publik tanah air sedang menanti kejutan apa yang akan dilakukan PSSI dan taktik terbaik seperti apa yang akan dilakukan Patrick Kluivert dan tim pelatih untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Persaingan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin dekat. Untuk grup B, Arab Saudi, Irak, dan timnas Indonesia hanya punya waktu kurang dari 2 bulan lagi sebelum bertarung. Kabar datang dari timnas Irak bahwa tim besutan Graham Arnold itu dituntut menunjukkan kepercayaan diri pada putaran keempat. Ali Jassim, Aiman Hussein, dan nama-nama lainnya diharapkan bisa membawa permainan terbaik. Informasi terkini, seluruh penggawa tim Singa Mesopotamia, julukan timnas Irak, harus mengendalikan perilaku mereka di depan publik. Asosiasi Sepak Bola Irak juga perlu menegakkan aturan tersebut demi keberhasilan tampil di Piala Dunia tahun depan. Para pemain tim nasional Irak menerima instruksi ketat untuk mengendalikan perilaku mereka saat mempersiapkan diri menghadapi pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Adnan Dirjal akan memimpin misi khusus timnas Irak demi meraih tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan menjadi pengawas umum tim. Ia ingin para pemain disiplin penuh untuk menghindari tekanan publik dan media sebelum pertandingan penentuan. Dirjal menekankan pentingnya pemain Irak berkomitmen dan mewakili timnas Irak dengan baik di media sosial dan tidak tampil dalam siaran langsung di situs-situs tersebut. Demikian pemberitaan Win-Win edisi Selasa 12 Agustus 2025. Ia juga menekankan perlunya memperhatikan penampilan pemain tim nasional. Jika tidak, ia akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan disiplin internal tim nasional Irak yang disusun oleh federasi dan telah ditinjau sebelumnya oleh semua pihak. Lanjut dalam artikel tersebut. Timnas Irak di bawah naungan pelatih Graham Arnold akan kembali mengandalkan nama-nama pemain pilarnya seperti Ali Jassim, Aiman Hussein, Mohanad Ali, serta nama lainnya. Mereka akan menjalani laga uji coba dengan keikutsertaan di Piala Raja Thailand awal bulan September mendatang. Tim Irak saat ini berada dalam kondisi siaga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan semua orang bekerja dari posisi mereka masing-masing untuk memastikan playoff Asia sukses. Irak bisa lolos ke Piala Dunia jika mampu mengelola 2 pertandingan berikutnya dengan baik. Beber, salah seorang sumber kepada media lokal Irak tersebut. Dirjal juga ingin mengunjungi para pemain profesional di Eropa pada periode mendatang untuk memeriksa kondisi administratif dan psikologis mereka, karena aspek teknis merupakan tanggung jawab pelatih. Ia punya maksud secara aktif mengawasi persiapan para pemain untuk 2 pertandingan berikutnya, serta berdiskusi dengan mereka mengenai kondisi keluarga dan psikologis mereka, serta bagaimana mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Indonesia dan Arab Saudi. Demikian tandasnya.